semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggita Putri yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Diana Amalia. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu ada dua materi, yaitu yang pertama, pengembangan profesionalisme humas, dan yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi perilaku humas. Tapi sebelum itu saya ada pepatah nih, jika tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Prahasti sebagai produser. Yang kedua, Happy sebagai pembuat Word. Yang ketiga, Wildan Julian pembuat PPT. Dan yang terakhir, Bella Dwi sebagai pengedit video ini. Nah, topik pertama yang akan kita bahas kali ini adalah pengembangan profesionalisme humas. Menurut Howard Stetson dalam buku Handbook of Public Relations tahun 1971, terdapat definisi profesionalisme humas, yaitu profesi yang dapat dinilai sebagai suatu profesi dalam praktiknya merupakan seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme humas. Yang pertama, perlunya memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan atau eksistensi seseorang sebagai profesional secara serius dan resmi yang telah memiliki keterampilan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang tinggi serta manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitasnya terhadap pelayanan individu, masyarakat, lembaga atau organisasi, dan negara. Nah, biasanya pengakuan bagi para profesional tersebut berbentuk perizinan, status, penghargaan, hingga sertifikat, kualifikasi akademik resmi atau formal yang dimilikinya. Yang kedua, kehadiran tenaga profesional tersebut sangat diperlukan baik yang dapat memberikan manfaat, pelayanan, ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif, maupun yang berkaitan dengan produktivitas terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi sendiri merupakan tempat atau wadah untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan bagi seorang profesional, dan biasanya pihak organisasi akan memberikan penghargaan atau reward terhadap pencapaian suatu prestasi dan memberikan sanksi atau punishment bila terjadi suatu pelanggaran etika profesi. Yang ketiga, pelaksanaan peranan, kewajiban, dan tugas atau pekerjaan serta kemampuan profesional tersebut dituntut sesuai dengan kriteria atau standar profesi. Kualifikasi dan teknis keahlian memadai, pengalaman dan pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar-standar teknis, operasional, dan kode etik profesi. Yang keempat, seorang profesional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan yang kaya dengan buah pikiran yang cemerlang, inovatif, kreatif, demi tercapainya kemajuan bagi dirinya, lembaga atau perusahaan, produktivitas, dan memberikan manfaat serta pelayanan yang baik kepada masyarakat lainnya. Yang kelima, seorang profesional paling tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan konsep-konsep kerja atau manajemen public relation yang jelas, baik perencanaan koordinasi, komunikasi, maupun pengevaluasian, baik dalam pencapaian rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang, dan sekaligus menciptakan citra positif. Upaya dalam rangka memajukan profesi dan meningkatkan asosiasi telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktisi public relation, yakni melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi merupakan pengakuan organisasi profesi humas di Indonesia terhadap para praktisi humas dengan mengikuti workshop dan dilanjutkan dengan ujian di hadapan beberapa panelis. Sedangkan sertifikasi merupakan uji kompetensi yang disesuaikan dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan lingkupnya nasional maupun internasional. Lalu, skill apa aja sih yang dimiliki oleh seorang profesionalis praktisi humas? Simak videonya berikut ini. 5 basic skill yang harus dimiliki oleh seorang PR. Yang pertama, writing.
Yang kedua, fotografi. Yang ketiga, graphic design. Yang keempat, research. Dan yang terakhir, networking. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang kedua, yaitu hal-hal yang mempengaruhi perilaku humas. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku public relation dapat dilihat jika seseorang menghadapi problem atau masalah yang cukup berat. Apakah yang bersangkutan berperilaku dewasa, sabar, dan tabah, serta mampu mencari jalan keluarnya dengan baik, atau sebaliknya, daya juangnya lemah, panik, kelang kabut, dan selalu berpikir kerdil, serta tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapinya dengan baik. Mengapa sampai terjadi perilaku yang saling berbeda antara seseorang dengan yang lainnya dalam menghadapi suatu ujian persoalan atau problem yang berat? Menurut Jamaluddin Ancak dan tim tahun 1992, secara garis besar perwujudan perilaku seseorang dalam menghadapi persoalan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor yang dapat dilihat dalam rumus berikut ini. P sebagai perilaku dapat diartikan sebagai penyebab terjadinya berbagai macam perilaku. Kemudian F yaitu sebagai fungsi perusahaan. Kemudian O berarti hal yang berkaitan dengan faktor internal lingkungan perusahaan. O juga dapat diartikan sebagai perilaku yang berkaitan dengan faktor diri individu yang terkait dengan sifat-sifat kepribadian, sistem nilai yang dianut, motivasi, serta sikap yang bereaksi terhadap sesuatu yang ada di sekitar yang mempengaruhi perilaku seseorang. L berarti yaitu hal yang berkaitan dengan faktor eksternal lingkungan perusahaan. L juga dapat diartikan sebagai faktor di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Faktor eksternal dipengaruhi oleh sistem nilai yang hidup di masyarakat, pandangan hidup, kondisi lingkungan alam, dan kondisi sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Tugas public relation dalam mengubah sikap dan perilaku publik antara lain dengan cara berikut ini. Yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Penerangan yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk mengubah komponen kognitif masyarakat, mulai dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak kenal menjadi kenal, dan banyak cara yang bisa dilakukan public relation dalam memberikan penerangan kepada masyarakat, seperti melakukan kampanye public relation melalui beragam saluran yang berisi konten informatif kepada publik. Yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perubahan masyarakat secara langsung. Public relation tentunya sudah menguasai beragam teknik persuasi untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Hanya saja teknik persuasi tersebut harus secara konsisten diberlakukan untuk publik. Karena kegiatan persuasif yang dilakukan secara terus-menerus dan dengan berbagai macam cara akan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara langsung. Yang terakhir yaitu berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan lembaga atau institusinya sesuai dengan sikap dan kebudayaan masyarakat. Institusi yang ingin diterima oleh masyarakat, maka akan menyesuaikan dirinya dengan sikap dan kebudayaan masyarakat setempat. Selain itu, public relation juga berupaya dengan kesungguhan untuk dapat mengintegrasikan sikap dan perbuatan lembaga dan institusinya sesuai dengan sikap dan kebudayaan masyarakat setempat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.